yaitu bentuk aljabar. Karena ini nanti berhubungan dengan nilai mutlak. Apa sih bentuk aljabar ini? Ini contohnya bentuk aljabar. 2x tambah 3y sama dengan 20.000. Di mana bentuk ini nanti berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh misalnya. X itu merupakan harga pulpen dan Y itu merupakan harga satu buku. Jadi kalau kita jadikan bahasa Indonesianya seperti ini nanti. Saya membeli 2 pulpen dan 3 buku, harganya itu 20.000. Nah, ini dia fungsinya bentuk aljabar ya. Jadi huruf X dan Y di sini mempresentasikan harga suatu barang yang belum diketahui. Paham? Nah, dan ada hal-hal yang perlu kalian ketahui dalam bentuk aljabar ini. Yang pertama, ada tiga bentuk seperti ini. Ini dinamakan suku. Ada 2x, 3y, dan 20.000 ini dinamakan suku karena mereka berbeda. Jadi ada 3 suku di sini dalam bentuk aljabar. Dan huruf di sini dinamakan variabel. Saya tekankan lagi, variabel ini menyatakan suatu hal atau suatu jumlah atau suatu barang yang belum diketahui seperti itu. Oleh karena itu kita ganti dia dengan variabel. Tadi saya contohkan apa? X tadi harga satu buah pulpen dan Y harga satu buah buku. Nah, dan angka di depan variabel ini dinamakan koefisien. Sedangkan yang tidak ada variabelnya, yang tidak didampingi variabel, angka 20.000 ini dinamakan konstanta. Jadi kalian harus tahu yang mana namakan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang paling penting yang mana suku dan variabel itu saja. Nanti ada hubungannya dengan materi nilai mutlak selanjutnya. Ya, kalau saya katakan suku, kalian sudah tahu. Kalau saya katakan variabel, kalian sudah tahu. Oke? Ya. Sekarang kita belajar tentang persamaan linear satu variabel. Apa sih persamaan linear satu variabel? Pasti kalian sudah belajar di SMP. Nah, ini contohnya. X tambah 3 sama dengan 5. Apa maksudnya ini? Artinya, berapa tambah 3 hasilnya sama dengan 5. Nah, itulah nilai X-nya. Jadi, berapa nilai X-nya? Ya, 2. 2 tambah 3 hasilnya sama dengan 5. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 2. Nah, ini artinya persamaan linear. Kita mencari nilai X-nya yang memenuhi persamaan ini ya. Tapi ini pakai cara tebak-tebak. Saya sarankan kalau di SMA Anda boleh pakai cara tebak-tebak lagi. Yaitu pakai cara aljabar, pindah ruas. Karena nanti ketemu yang persamaan linear yang complicated. Bahkan nanti kalian ketemu dengan persamaan linear 3 variabel. Jadi tidak perlu sudah pakai cara tebak-tebak ya. Saya sarankan pakai cara pindah ruas nanti. Bagaimana sih cara pindah ruas? Nah, ini caranya. Perhatikan. X tambah 3 sama dengan 5. Nanti kita di sini mencari nilai X. Jadi untuk mencari nilai X, kita pahami dulu apa sih cara pindah ruas itu. Pindah ruas berlaku jika dia penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kan penjumlahan. Nah, artinya kalian harus tahu dulu ruas kiri yang mana, ruas kanan yang mana. Ruas kiri itu yang berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Sedangkan ruas kanan yaitu angka yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, perhatikan ini. Jadi ruas kiri yang mana ini? Ya, X tambah 3, benar. Kalau ruas kanan yaitu 5. Jadi kalian sudah paham ya. Kalau saya bilang ruas kiri dan saya bilang ruas kanan, kalian sudah paham ya. Nah, apa sih gunanya memahami pindah ruas? Nah, ini. Kalau penjumlahan lawannya apa? Ya, benar, pengurangan. Kalau pengurangan lawannya penjumlahan ya. Nah, ini saya perhatikan. Ini penjumlahan. Saya mau pindahkan dia dari ruas kiri ke ruas kanan. Maka tandanya berubah menjadi pengurangan. Dia pindah tempat gitu ya. Pindah tempat, loncat gitu.
Begitu juga sebaliknya. Dari kanan ke kiri. Sama halnya dengan pengurangan. Pengurangan lawannya apa? Ya, penjumlahan. Dia mau pindah nih dari kiri ke kanan. Maka tandanya berubah menjadi penjumlahan. Begitu juga sebaliknya. Dari kanan ke kiri berubah juga tanda pengurangan gitu ya. Jadi kalau dia pindah ruas, dia berubah lawannya gitu. Nah, bagaimana fungsinya? Nah, ini. Perhatikan persamaan ini. Persamaan ini kita nanti mencari nilai X dengan cara pindah ruas. Oleh karena itu, di ruas kiri nanti usahakan hanya tinggal X. Jadi kita di sini fokus di ruas kiri, karena ruas kiri memuat variabel yang ingin kita cari. Jadi ruas kiri nanti hanya tinggal X saja ya. Jadi yang mengganggu kita singkirkan. Angka yang mengganggu di sini yang mana? Ya, plus 3. Plus 3 ini mengganggu, berarti kita singkirkan dia dari kiri ke kanan. Nah, kita singkirkan dari kiri ke kanan, berubah tanda menjadi pengurangan, ya kan? Pertama kan penjumlahan. Kita pindahkan jadi ke ruas kiri ke ruas kanan jadi pengurangan. Karena lawan penjumlahan yaitu pengurangan ya. Sehingga di ruas kiri hanya tinggal X saja. Nah, sesuai dengan tujuan kita. Setelah itu diuraikan, yang mana bisa diuraikan? Iya, ruas kanan yang bisa diuraikan. 5 kurang 3 sama dengan 2. Sehingga X itu sama dengan 2. Gini tahap-tahapnya ya, dia berstep pindah ruas itu. Sekarang contoh yang kedua, 2x kurang 1 sama dengan 7. Artinya 2 kali berapa dikurang 1 sama dengan 7. Bagaimana kalau cara pindah ruas? Kita tidak pakai cara tebak-tebak sudah ya, SMA. Nah, 2x kurang 1 sama dengan 7. Fokus ruas yang ada variabelnya, yaitu ruas kiri. Nanti kita singkirkan angka-angka yang mengganggu, gitu ya. Berapa langkah yang dibutuhkan untuk mencapai nilai X. Nah, oleh karena itu kita singkirkan dulu di ruas kiri ini yang mengganggu X, yaitu angka 1 dan angka 2. Kita pindahkan dulu nih, negatif 1. Karena ini pengurangan, lawannya nanti kita pindahkan ke ruas kiri dia. Dari ruas kiri ke ruas kanan ya. Nanti kita pindahkan dari sini ke sini. Ingat, kalau pengurangan kita pindahkan jadi penjumlahan. Karena lawannya pengurangan yaitu penjumlahan. Karena dia pindah ruas, kita mau singkirkan ya kan. Setelah itu jangan dulu dipindahkan dulu duanya. Kita hitung dulu yang bisa dihitung ya. Atau kita uraikan dulu yang bisa diuraikan. Di ruas kiri ada yang bisa diuraikan? Tidak ada. Berarti kita tetap tulis 2x. Ini artinya 2 kali x. Sedangkan ruas kanan bisa diuraikan? Iya, bisa. 7 tambah 1 hasilnya 8. Karena sukunya sejenis ya. Setelah itu, ini. 2 kali berapa hasilnya 8. Nah, angka 2 ini yang mengganggu ya. Karena kita nanti tujuannya mencari nilai x. Artinya perkalian. 2x itu artinya 2 kali x. Lawannya perkalian, yaitu pembagian. Berarti kita nanti pakai pembagiannya. Karena ini perkalian. Kita mau hilangkan duanya nih, gimana nih? Agar tinggal x saja. Ya, kita bagi dia dengan 2. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan dibagi 2. Kenapa Pak tidak pakai pindah ruas dengan berubah tanda seperti itu? Karena ini bukan pengurangan ya. Nah, ini perkalian. 2x itu 2 kali x. Lawannya perkalian yaitu pembagian. Oleh karena itu supaya hilang 2, kita bagi dia dengan 2 di ruas kiri. Ruas kanan juga bagi 2. Lihat depannya aja. Kalau depannya 3 berarti dibagi 3. Kalau depannya 4 berarti dibagi 4. Misalnya 4x berarti dibagi 4 masing-masing ruas. Seperti itu ya. Karena tujuannya untuk menghilangkan angka di depan x itu. Kan angka di depan x kan 2. Berarti kita nanti bagi dia dengan 2. Seperti itu ya. Nah, baru 2 bagi 2 berapa? Ya, 2 bagi 2 itu habislah dia. Atau sisa 1 ya. Sehingga sisanya x untuk di ruas kiri. Ya kan, tercapai sudah tujuan. Kalau ruas kanannya berapa? 8 bagi 2 berapa? 2 kali berapa hasilnya? 8, 4. Nah, berarti x-nya sama dengan 4. Paham ya caranya? Mudah kan?